Tapi itulah keimanan seseorang itu kan Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Tapi itu sejarah kita Pak Jul. Dulu Pak Jul ya, saya masih oten kan Pak Jul sering dibawa-bawa di Rion. Makanya waktu saya itu mualaf, saya itu bisa nangis cuma di hadapan Pak Jul. Itu di Masjid Al Aqsa. Ya masih ingat saya, masih ingat. Gue nggak bisa neteskan air mata. Ya, ini dia panik ini. Nah, di sini saya putar ya videonya. Kayaknya penting juga untuk kita bahas bagian ini. Yang mana tanggal 25 Desember Suaranya kecil Pak Jul, tambahin. ambil oleh beberapa. Sebentar ya, ntar. Ini suaranya gimana nih? Padahal sudah pol nih, ntar. Ntar ya teman-teman, ya panik ini intinya. Sebentar ya, tunggu dulu. Sabar ya teman. Yang Ini mana tanggal 25 Desember guys, itu diambil oleh beberapa kelompok tertentu untuk dijadikan hari mualaf sedunia guys. cukup. Dan memang tujuannya mungkin untuk mau ngejek Kristen sih, tapi kalau bagi saya, nggak tahu teman-teman yang lain nih, kalau bagi saya sebenarnya ini sebuah lelucon aja. Lelucon sesuatu yang dipaksain banget gitu loh. Kenapa juga mesti tanggal 25 Desember. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya beberapa. Ya, top sini ya. Kita dituduh memaksakan ya. Apakah nggak kebalik? Ya. Tanggal 25 Desember, umat sebelah merayakan untuk hari kelahiran Yesus. Padahal kalau kita tanya dan kita tilik sejarah, tidak ada bukti yang otentik bahwa tanggal 25 Desember adalah kelahiran Yesus. Mereka justru yang mengada-ada. Nah, ini seperti mereka itu menepuk air terciprat di mukanya sendiri. Tanggal 25 Desember tidak ada bukti yang paling otentik mengatakan, menjelaskan bahwa itu hari kelahiran Yesus. Dan mereka mengada-ada memaksakan kehendak agar 25 Desember dijadikan hari kelahiran Yesus. Ini suatu hal yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Adakah bukti yang otentik? Coba saya tanyakan sama teman-teman di sini maupun yang berada di semua menara siar. Adakah tanggal 25 Desember itu bukti otentik bahwa itu hari kelahiran Yesus? Enggak ada. Sama-sama Kristen aja mengatakan beda kok. Sesama Kristen itu mengatakan ada yang setuju atau yang tidak. Maka dari itu pantaslah kalau tanggal 25 Desember itu kita jadikan hari mualaf internasional. Itu lebih pantas itu. Karena apa? Kita bisa menetapkan kesepakatan kita semua. Kita nggak baper kok. Justru kalian yang kejang-kejang, kelojotan, nangis-nangis, guling-guling, sambil mewek-mewek. Kalau tanggal 25 Desember itu kita tetapkan hari internasional mualaf sedunia. Setuju? Setuju. Yang di live comment setuju apa enggak nih? Live comment setuju dong semua. Ya. Setuju. Silakan. Silakan Pak Sugito mualaf, baru kemudian Mbak Indri gitu ya. Menurut kenapa Anda mualaf? Terus itu 25 Desember waktu itu seperti apa menurut Anda berdua? Pak Sugito dulu baru ke Mbak Indri. Silakan. Ya, salah satunya tentang kalau berbicara tentang tanggal 25 Desember ya. Kita dulu memang pernah coba mencari apa benar ini adalah hari kelahiran Yesus Kristus sesuai dengan Alkitabiah. Itu saya coba mencari tidak menemukan, tidak ada literasi tentang hari dan tanggal di sana. Yang kemudian kita menemukan saudara-saudara saya saat itu dan saya sendiri melaksanakannya. Ini hanya berdasarkan dari apa yang dilakukan dari gereja-gereja terdahulu, mengikuti gereja-gereja terdahulu yang kemudian dicetuskan dari bapak-bapak gereja untuk menetapkan tanggal 25 Desember seolah sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Tapi secara literasi kami nggak pernah menemukan, Bang. Jadi ini pun salah satu menjadi penyebab saya untuk kemudian masa itu ya, salah satu untuk pertimbangan. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di sana yang tidak bisa dijawab, baik dari Alkitab ataupun dari narasumber langsung, yaitu dari pihak gereja. Ketika pertanyaan-pertanyaan ini timbul, tidak ada yang mampu menjawab. Salah satunya adalah tanggal 25 Desember ini.
Bahkan pernah saya mendengar dari Bapak Nursena sendiri saat itu menjelaskan tentang kelahiran Bambang Yesus Kristus Nursena juga. maksudnya. Ya, Bambang Nursena itu menjelaskan, beliau pun tidak bisa memastikan tanggal ini. Cuma beliau menarasikan tentang masalah musim itu menjelaskan, tapi tanggal tidak. Jadi ketika ada pertanyaan terus kemudian ada klaim-klaim begini, ya kalau menurut saya hanya klaim saja sih, secara literasinya nggak ada sejarahnya secara pasti gitu. Itu ya menurut pandangan saya sendiri mempelajari hal itu waktu itu, dan saya tidak menemukan. Berarti Silakan. tafsiran ataupun analisa kita bahwa di pihak sebelah itu tidak ada kesepakatan ya yang mengatakan tanggal 25 Desember itu hari kenaikan ataupun hari kelahiran Yesus ya. Tidak ada bukti otentik dan itu sudah dijawab oleh seorang mualaf. Nanti kita hadirkan lagi beberapa mualaf. Kenapa mereka itu mualaf? Dan setuju juga ini Bapak Sugito juga seorang mualaf ya teman-teman yang sekarang berada di Irian Jaya atau Papua. Beliau pindah hijrah dari agama lama ke agama Islam, ini salah satu penyebabnya itu. Kenapa tanggal 25 Desember dijadikan hari kelahiran Yesus? Tidak ada bukti otentik. Makanya alhamdulillah beliau juga mendapatkan hidayah dari hal ini. Tadi ada Mbak Indri ya sebentar tadi. Kemana Mbak Indrinya? Mbak Indri, assalamualaikum. Terpental mungkin. Ya dilanjut Mas Handi, nanti saya lihat dulu videonya yang di Louis ini. Kejang-kejang dia. Saya tambah sedikit ya. Kemudian ketika saya mencoba mencari melalui link-link gitu kan, melalui internet, karena sumber data dari Bible saya tidak nemu, sumber langsung dari bapak-bapak gereja yang mengajari saya saat itu ya sudah tidak ada kepastian. Saya mencoba mencari dengan metode lain, itu dengan cara membuka link-link. Justru di sana ada memang ya tidak secara langsung dari link Kristen ya. Ada narasi, ini sebenarnya tidak bisa dipastikan karena ini hanya sebuah link. Cuma ini hanya sebagai pembelajaran saja bagi saya. Masa itu saya melihat bahwa tanggal 25 Desember ini justru mereka menuliskan, dilatarasikan sebagai kelahiran salah satu dewa matahari ya. Ini link sumber itu menjelaskan, cuma sudah masa lampau di zaman saya masih SMU dulu setara SMU. Mungkin sudah agak-agak lupa gitu. Juga dari berbagai sumber saya temukan termasuk dari buku-buku ya. Cuma mungkin ini dari lain kepercayaan. Jadi saat itu memang saya tidak percaya ya, cuma ada gitu. Jadi kemudian ketika saya melihat hal ini ya cuma tercenung gitu loh. Kok dari literasi kita sendiri sebagai orang Kristen masa itu kok tidak tahu pasti ya ketepatannya tanggal 25 itu sebagai hari kelahiran beliau, tokoh utama ya, tokoh utama yang kita imani. Jadi ya itu, banyak sekali saya coba sampai saat ini pun saya mencoba mencari, belum pernah saya ketemukan tentang hari ini. Bahkan kalau melihat dari apa yang terjadi katanya di masa itu ada salju dan lain sebagainya, itu sangat-sangat tidak memungkinkan. Malah justru ada opini baru yang saya dengar. Memang saya orangnya ada sedikit lupa itu ya, linknya terutama, tapi yang penting isinya saya agak baca. Ini mungkin malah agak masuk sekitar pertengahan tahun, tengah-tengah tahun. Jadi dari hal ini justru sangat menguatkan bagi saya untuk tidak lagi mengimani atau mempercayai bahwa tanggal 25 ini sebagai kelahiran Yesus Kristus atau yang kami sebut sebagai Isa Al-Masih. Oke, saya potong dulu Pak. Iya, silakan. Sugito. Dulu itu Anda kan pernah merayakan hari ulang tahun Tuhan Anda dulu. Iya. Pasti. Nah sekarang enggak lagi. Kenapa? Iya. Ada apa? Kenapa? Kan enak tuh ulta-ulta kayak begitu. Kenapa? Ini yang penting harus diketahui gitu loh. Disederhanakan bahasanya. Silakan. Iya, oke. Ya kalau masa itu pertama ya kita hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan ini kalau bahasa agak kerennya adalah sebuah adat kebiasaan yang dilakukan oleh gereja. Itu pertama yang jelas. Yang kedua ya bagi kami yang waktu itu masih muda-muda ya ajang untuk hiburan aja sih. Kalau menurut saya, pandangan saya saat itu hiburan, di samping memang ada sedikit nuansa seolah-olah kerohanian.
Tapi lebih cenderung kalau namanya anak-anak muda ya digunakan sebagai tempat ya umum lah seperti itu yang biasa dilakukan anak-anak muda gitu kan, berkumpul terus hiburan gitu seperti itu. Apalagi biasanya di situ ada hiburannya bener, ada semacam nyanyi, ada semacam karaoke, kemudian ada cerita yang didramatisir ya, berbentuk drama gitu tentang penyaliban itu ada itu biasanya ada kita itu eh, seolah-olah replika peristiwa itu dilakukan gitu. Jarak sekian dari sekian kemudian memanggul salib walaupun itu hanya sebagai apa namanya gambaran aja itu dilakukan. Seperti itu ya kalau menurut pandangan saya waktu itu semasa muda dalam pikiran saya benak saya Oke, ya waktu Anda hiburan. masih, saya potong lagi, waktu Anda masih masa muda begitu dulu ya. Habis itu ada alkohol nggak lu? Biasanya ada Bang, biasanya sehabis itu ketika mengisi kekosongan waktu yang panjang ngumpul-ngumpul ada Bang. Tapi tidak semua sih ada. Tapi di saya waktu itu karena di tempat saya itu masih di yayasan enggak diizinkan sih memang. Tapi ada kalau di luaran pas Tapi waktu pernah itu di luaran. menikmati itu, pernah? Ada Bang, ada. Pernah atau tidak? Pernah makan menikmati babi Pernah. alkohol? Babi pernah, atau waktu itu sedikit. Alkohol juga pernah. Nah, kalau alkohol banyak Bang. Kalau saya minum alkohol banyak masa itu Bang. Banyak. Artinya setelah Anda bersyahadat artinya sudah dimuntahin semua, artinya sudah dimaafkan gitu loh. Ya, habis itu sudah tidak pernah lagi Bang. Kalau habis itu. Alhamdulillah. 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 Sudah tidak makan babi lagi saudara kami. Itu intinya. Sudah tidak minum alkohol lagi saudara kami yang sudah mualaf. Itu artinya apa? Menjadi mualaf itu banyak sekali hikmahnya. Di samping kembali menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar, meninggalkan hal-hal yang bisa merusak tubuh. Alkohol nggak ada gunanya sama tubuh. Babi itu racunnya nggak ketulungan dan seterusnya, gitu loh. Silakan laporkan dulu dari Amerika sebelum ke Mbak Indri. Ada apa di Amerika? Jadi ada Ustaz Adi Jaya. Saya lihat tadi Anda berfoto bersama mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio, betul? Ya, betul. Ya. Salam sama beliau di sana. Ya, insya Allah. Ya. Beliau masih di sini tuh, masih jalan-jalan. Tapi kalau saya masuk, misalnya di sana sinyalnya kayaknya kurang bagus. Ya, tadi Pak Gatot sempat mampir ke sini, kasih ceramah pesan-pesan itu kebangsaan. Sarannya dipersatulah itu ulama. Oke Pak Yuniarto, kalau ada hal yang penting tolong interupsi aja. Kami beri kesempatan Anda untuk melaporkan di sana. Kalau ada mualaf yang ingin diwawancara ya. Ya karena ini udah tengah malam. Dan sebagian pada mau tidur ya, tapi saya lihat kali-kali ada yang mau keluar untuk ngasok di teras apa itu ya bisa diwawancara lah gitu ya. Kalau ada momen-momen tertentu laporan dari Boston ya, Boston di hotel lama di sana. Baik. Saya tinggal dulu Amerika, kembali ke Indonesia dulu. Silakan ditutup mic-nya dulu. Komentar Mbak Indri. Assalamualaikum Mbak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ceritakan dulu. Apakah dulu pernah makan babi? Kenapa meninggalkan makan babi? Kenapa kembali menjadi kenapa mualaf? Itu aja, silakan. Mama saya Chinese, sudah pasti makan babi. Apalagi Chinese-nya Kristen, sudah pasti makan babi. Dan babi itu memang nikmat. Tetapi nah, di balik itu semua kan di samping ada hukum Tuhan yang melarang, ya untuk alasan kesehatan juga perlu untuk kita memperhatikannya. Ya, sehingga kalau saya sekarang udah jadi mualaf, saya udah lama sewaktu saya SSY. Kalau SSY sih arahannya itu mengikuti hati nurani aja. Kalau sudah dilarang oleh Tuhan, tapi hati nurani tidak mengikuti itu, ya berarti kita itu menghalangi untuk orang mau masuk ke surga karena makanan haram itu. Gitu. Nah, jadi sejak SSY saya memang udah nggak makan B2 itu, gitu. Ya. Oke. Setelah saya nggak makan B2, ternyata waktu saya pulang ke kampung, teman saya yang dia bos
pejagal B2. Oh, pejagal. Iya, pejagal B2, dia bisnisnya memang B2. Satu keluarga kan hampir setiap hari dia makan B2. Nah, itu ternyata satu keluarga semua stroke semua, nggak peduli yang umur berapa. Ya, jadi semua stroke. Itu teman saya SD, dia dia teman akrab gitu, sampai dia kena stroke gitu. Jadi satu keluarga itu, dari mulai kakak yang pertama sampai adik yang terakhir semuanya kena stroke. Itu karena gara-gara B2 gitu. Ya begitu Bang Handi. Jadi ya sekarang bersyukur sudah mualaf, dilarang juga, dan saya memang sudah tahu alasan kesehatan itu sangat penting. Oke, ini ada statement Luis Prasetyo tadi mengatakan bahwa 25 Desember itu seakan-akan dipaksakan hari mualaf sedunia. Menurut Pak Indri, apakah 25 Desember itu juga dipaksakan hari kelahiran Yesus atau seperti apa? Ada statement, silakan. Ya, sebelum saya berstatement, saya harus mengajukan alasan akademis dulu. Ya, alasan akademis. Coba pendeta mana, S3 mana yang bisa menemukan ayat di dalam Bible Rasul Paulus Natalan atau enggak? 12 murid Bukan Yesus. Rasul, Apostolos Paulus di Apostol Paulus, ya, Apostol Paul. Ya, jadi kalau apostol bahasa Inggris, Paul namanya Paul ya. Kalau bahasa Inggris Paul ya. Jadi Apostol Paul itu tidak merayakan Natal, dan juga 12 murid Yesus dan 70 murid Yesus yang ada di Yerusalem juga nggak ada yang merayakan Natal. Kalau ada, mari tunjukkan ayatnya. Agak jauh dikit dari kipas angin, Mbak Indri. Kipas anginnya akan masuk. Siapa? Iya, ini hawanya panas sekali, makanya pakai kipas. Matiin dulu sebentar. Ya, lanjut. Oke. Ya, jadi pendeta S3 mana, S3 teologi mana, silahkan tunjukkan secara akademis bahwa 12 murid Yesus, 70 murid Yesus, dan Apostol Paulus itu merayakan Natal. Tunjukkan kepada saya. Kemudian, apakah tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus? Itu bisa dihitung. Ya, bisa ada hitungannya. Nanti kalau mau perlu hitungannya di sesi lain, boleh tuh kalau ada yang ingin menghitung bulan kelahiran Yesus. Ternyata setelah dihitung mulai dari kehamilan ibunya Yohanes itu kan selisih 6 bulan. Ternyata jatuh pada bulan Elul. Itu jatuh pada 25 Agustus. Dan betul yang disebutkan dalam Quran, bulan itu kurma berbuah dan hawanya juga panas. Setelah saya membuka penanggalan Gregorian, boleh di-share di sini Bang. Perlu nggak usah. Secara ini aja, secara umum. Oh, oke. Di penanggalan Gregorian, kalau bulan bulan November saja itu Kislev ya. Kislev itu November. Itu ternak sudah dikandangkan, tidak ada yang di luar ya. Karena itu mulai memasuki musim dingin. Paling dingin puncaknya pada Desember. Memang ada tempat-tempat yang bersalju, ada tempat-tempat yang tidak. Tetapi di penanggalan itu yang saya dapat ini datanya itu memang ternak itu sudah dikandangkan mulai bulan November. Jadi kalau November saja sudah dikandangin, apalagi bulan Desember puncaknya dingin. Tetapi ya memang kemarin Pak Indri saya potong dulu, saya sambut dulu. Mas Palen dulu ya. Umar Al-Farizki ya. Saya sambut dulu sebentar ya. Assalamualaikum Bang Umar. Ya, waalaikumsalam Bang Indi sama Ivan Villa yang ada di Zoom GCC. Ya, sebelum Bang Umar memberikan statement di hari mualaf, Mbak Indri dulu dihabiskan. Silakan Mbak Indri. Oke, ya. Jadi saya masih melanjutkan tadi ya mengenai musim ya. Mengenai musim, puncak paling dingin itu Desember ya, setelah Kislev ya. Jadi
Kalau di Islev aja November itu sudah mulai dingin, ternak dikandangin, padahal Desember itu puncak paling dingin. Tidak mungkin kalau di Lukas dikatakan malaikat datang kepada para gembala yang menggembalakan kambing domba di luar. Jadi kalau menggembalakan kambing domba di luar itu logikanya harus bulan sebelum November ya. Jadi Agustus September itu paling terakhir ya, karena September Oktober itu sudah mulai musim dingin gitu loh. Jadi memang benar yang disebut dalam Quran ada kurma berbuah itu kalau kita menghitung dari bulan Nisan. Jadi ada pergeseran hitungan ya, karena yang menghitung jatuh 25 Desember hari lahir si Yesus Kristus ini dia dimulai dari tahun barunya bulan Tisri. Sedangkan kalau bulan Tisri itu dia adanya di tengah agak ke bawah. Jadi kalau penanggalan Gregorian itu pertama bulan Nisan. Jadi kalau hitung-hitungan kita harus patokannya bulan Nisan itu gitu. Nah, tetapi ya kemarin ada yang mengatakan di YouTube menyebut-nyebut kelompok saya dulu ya, jadi kelompok saya dulu dinamai anti Natal. Jadi dia mengatakan memang kalau kelompok anti Natal itu menghitungnya dari bulan Nisan. Ya tentu saja lah bulan Nisan kan bulan kalender Gregorian dimulai bulan Nisan gitu. Kenapa dia bisa menghitung dari bulan Tisri sebagai tahun baru? Ya, memang Rosh Hashanah tahun baru Yahudi itu kan. Kalau mereka secara ini apa ya namanya? Saya kurang tahu apa istilahnya, tetapi ada dua patokan. Jadi kalau yang imam-imam itu mengikuti penanggalan Gregorian, tapi kalau penanggalan sivil, nah, penanggalan sivil itu ngikutin yang tahun barunya bulan Tisri gitu. Jadi perhitungan kalau dari bulan Tisri dia memang jatuh pada 25 Desember. Tapi kalau kita mulai dari bulan Nisan, penanggalan Gregorian bulan pertama itu adalah bulan Nisan, jatuhnya 25 Agustus dan cocok dengan iklim yang sedang terjadi pada saat Yesus lahir waktu itu. Jadi itulah alasan akademis kenapa jatuhnya bukan 25 Desember. Kalau ada yang membantah, silakan temui saya, kita naik di Zoom bareng-bareng kita ngitung. Oke, mantap. Sebelum ke Bang Umar, Bang Jul bisa diputar tadi statement Luis Prasetyo biar Bang Umar memberi statement. Bang Jul? Bang Jul? Oke, enggak ada. Begini Bang Umar, menurut Luis Prasetyo, 25 Desember itu hari mualaf sedunia itu dipaksakan. Itu intinya. Apakah 25 Desember hari kelahiran Tuhan mereka juga tidak dipaksakan atau seperti apa, Bang Umar? Silakan. Bang Umar silakan dibuka, silakan. Ya, assalamualaikum Bang Hendi, semuanya para Ivan Villa yang di room GCC ya. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya 25 Desember ini konteks untuk perspektif Kristen ya. Jadi 25 Desember yang ditujukan sebagai hari kelahiran Yesus itu sebenarnya polemik di dalam internal kekristenan. Banyak sekali polemik di kalangan Kristen sendiri. Ada yang bilang Yesus itu lahir di bulan Kislev. Bulan Kislev itu bulan 12. Tevet Kislev itu kan antara bulan 12. Kalau kita mau bijak nih ya, kalau kita tahu bahwa sisi historikal dari Yesus sendiri dan umat Kristen meyakini kalau Yesus itu disalib di hari raya Pesak. Di hari raya Pesak atau di hari raya roti tidak beragi. Jadi tanggal 14 bulan Nisan itu kan ada Paskah. Nah, besoknya 15 bulan Nisan itu Yesus disalib. Nah, kalau mau mereka objektif itu ditarik mundur. Dikurangi 6 bulan. Kalau Yesus itu 33,5 tahun kan gitu. Nah, kalau itu ditarik mundur ke belakang 6 bulan, nah itu ketemunya bulan Tisri antara bulan 9 dan bulan 10. Nah, itu bulan itu
itu ada hari raya Pondok Daun, ada kemah kan gitu. Nah itu pas cocok kalau untuk apa ya, dari sisi historical terus penggenapan cocok gitu. Kalau di bulan Kislev itu kayaknya nggak mungkin ya, karena satu itu nanti bertentangan dengan apa ya, ada kaisar yang mendaftarkan itu loh. Nah itu sisi historikalnya di mana, nggak ada di situ. Banyak sekali narasi-narasi yang terkait dengan kelahiran Yesus sendiri itu agak bertentangan gitu. Makanya kalau mau objektif ya ditarik mundur dari Yesus itu disalibkan tanggal 15 bulan Nisan kan. Yesus itu sebelum dia disalib, dia tuh bikin satu acara, seder. Kalau di kultur budaya Jewish itu sebelum Pesak itu ada seder, gitu. Ada first seder atau seder Pesak yang pertama. Terus habis itu ada second seder, ada seder kedua. Nah, Yesus itu melakukan ritual ibadah itu di seder yang kedua. Seder itu kayak ibadahnya orang Jewish. Jadi dia melakukan pasca dia kedua itu di seder Pesak yang kedua, pas di hari raya roti tidak beragi. Nah itu ditarik mundur aja kalau Yesus itu dia usianya 33,5 tahun, ya ketemunya bulan Tisri. Itu yang paling mendekati gitu loh. Jadi kalau di convert bulan Tisri itu dia jatuhnya di bulan 9, bulan 10. Masalahnya perhitungan kalender Gregorian dengan kalender Jewish itu berbeda. Bukan hanya kalendernya ya, perhitungan waktu aja beda. Kalau Gregorian itu dia mulai perhitungan waktu di titik 00. Nah kalau waktu Jewish itu di sesudah matahari terbenam. Nah itu perpindahan waktu. Jadi kalau mau nyari kapan tepatnya Yesus lahir ya di antara bulan itu, bulan Tisri itu. Dan itu tanggalnya aja masih belum ada yang tahu gitu. Dan Yesus itu lahir di Migdal Eder ya. Migdal Eder itu kayak menara kawanan domba gitu. Nah, kalau bulan Kislev itu kan musim dingin. Tidak mungkin seorang bayi itu ditaruh di nggak mungkin deh. Migdal Eder itu tempat kayak gitu Bang Hendi. Tahu kayak terminal gitu ya. Gue pakai bahasa terminal gitu loh. Tempat nongkrongnya bis kan gitu. Tetapi di Migdal Eder itu tempat nongkrongnya domba-domba yang mau dikorbankan kan gitu. Berarti di situ ada satu menara khusus untuk mengawasi domba-domba. Nah kalau Yesus lahir di situ di bulan Kislev kan bulan 12, di mana Yerusalem itu dinginnya minta ampun. Nggak mungkin kayaknya kan gitu. Itu satu. Nah yang paling tepat itu ya mendekati kebenaran, belum bisa dipastikan karena masih polemik ya bulan Tisri, bulan 9, bulan 10. Itu yang mendekati, tapi belum tentu juga itu pasti. Makanya baik konsep ketuhanan dari Kristen dan juga kelahiran dari Yesus itu sekarang masih polemik. Itu realitanya Bang Hendi. Oke. Bang Umar, Anda kan pernah di sana. Menurut pendapat Bang Umar waktu Anda di sana itu sumber daripada 25 Desember ini dari mana sih? Menurut mereka gitu. Ya kalau mereka mau jujur ya, kadang di magisterium sendiri, katekismus gereja Katolik dan tradisi suci, apa ya, selalu mereka tuh bilang itu bukan hari raya paganisme, tetapi kalau kita ngelihat dari kultur budaya ya, 25 Desember itu udah terkontaminasi dengan konsep budaya Helenis gitu loh. Kalau kita mau jujur, umat Kristen mau jujur, ada nggak sih Yesus itu ngelahiri ketika Yesus dia berdakwah, ada nggak Yesus itu dia berfirman kan gitu. Sediakanlah tempat bagiku untuk Yom Huladetnya. Yom Huladet itu bahasa Ibrani, hari kelahiran atau ulang tahun. Nggak pernah Yesus gitu. Justru Yesus itu merayakan 7 hari raya yang udah Hashem ajarkan. Termasuk Yesus itu merayakan hari raya pentabisan bait suci. Nah, gitu. Jadi kalau konsep kultur budaya Helenis itu bisa identik dengan 25 Desember gitu. Kayak gitu. Lahir Dewa Matahari apa ada hubungannya 25 Desember? Iya ke situ. Iya. Baik. Terakhir Bang Umar, banyak yang belum mendengarkan ini, nggak apa-apa diulang kembali. Kenapa sih Anda mualaf? Apa tujuannya dan apa yang Anda rasakan sekarang? Silakan Bang. Ya oke, terima kasih ya. Jangan lupa ya,
nonton baca kesaksian saya. Kemarin saya udah bersama Dompet Al-Quran Indonesia kalau nggak salah, di situ ada satu majalah. Nah, di situ ada kesaksian saya masuk di majalah tersebut ya. Nah, kenapa saya kok memilih menjadi seorang mualaf? Satu ya, perjalanan iman saya itu kan dulu sejak kecil saya Kristen, habis itu Mesianik, Judaism, dan akhirnya hijrah ke Islam. Jadi simpelnya kayak begini, kenapa saya memilih Islam? Islam itu adalah salah satu religion yang memiliki konsep monoteistik yang begitu sempurna. Jadi nggak ada dalil lagi ya, istilahnya Tuhan itu satu gitu loh. Nggak seperti makhluk kan gitu. Dia maha tak terbatas. Itu pertama yang ada dalam Quran. Terus yang kedua, Islam itu mengajarkan konsep moralitas. Semua baik Islam, Kristen, Jewish, semua agama pasti ngajarin moralitas. Namun ada satu yang menarik di dalam Islam. Ketika gue berdialog dengan para rabai, nur cahaya Islam itu sebenarnya sudah ada di zaman Adam. Dan ketika gue sedikit berdialog dengan Rabbi Benjamin Meiser, di mana beliau yang juga udah berkolaborasi di channel saya. Rabbi Benjamin Meiser ini seorang Rabbi ya. Dia ketua Ikatan Rabbi UIGC kan gitu. Dia ketua Rabbi. Saya sempat berdialog kecil terkait masalah nur cahaya Islam. Beliau juga menyatakan bahwa nur cahaya Islam itu sudah ada di era Adam. Gitu. Bahkan ketika para mainstream Orthodox Judaism melihat iman atau faith dari Islam, mereka itu selalu bilang begini, ketika ada something question atau sesuatu pertanyaan yang dilontarkan dari para follower atau netizen kan itu ada kayak semacam kelas gitu ya, terus ada sesi Q&A ya, ada ex-rabai. Ketika ada satu partisipan bertanya, what do you think about Muslim atau Islam? Jadi Rabi menjawab, apa sih yang mereka tahu tentang Islam? Jadi mereka itu menjawab, Islam itu salah satu religion yang begitu beautiful. Dan yang lebih menariknya, Islam itu berhak atas yang namanya olam haba. Olam haba itu dunia yang akan datang. Kalau di bahasa Kristennya itu ya surga lah kayak begitu. Jadi Islam itu berhak atas yang namanya surga. Kenapa Islam berhak atas surga? Karena Islam itu mengajarkan satu konsep monoteistik yang begitu sempurna terkait dengan baginda Rasulullah. Itu di dalam literatur Judaism, itu ada di dalam Melahim ul-Milhamot, di mana baginda Rasulullah yang di sana ditulis oleh Rabbi Moshe ben Maimon, seorang raksasa Torah ya, yang dipakai pegangan sama mainstream di Judaism, menuliskan baginda Rasulullah itu ditulis sebagai Yismail. Jadi baginda Rasulullah dalam perspektif Judaism itu adalah salah satu bagian dari rencana Shem yang mempersiapkan jalan bagi Mesias dan yang mempromosikan satu Tuhan. Itu dikodifikasi oleh Rambam dan dikaitkan dengan Sefanya 3 ayat 9. Sekalipun bangsa Israel tidak menerima baginda Rasulullah sebagai seorang nabi, namun mereka mengimani bahwa baginda Rasulullah itu juga salah satu bagian dari rencana Shem yang mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan yang juga mempromosikan satu Tuhan. Jadi ada something beautiful di dalam Islam itu sendiri. Makanya saya hijrah. Saya berpikirnya logika. Why not? Jika di Indonesia itu ada satu agama yang diyakini dan dilindungi oleh undang-undang dan itu adalah Islam. Why not saya nggak ke Islam dulu? Jadi saya lebih tertarik Islam itu karena Islam itu selalu mengedepankan satu azab dan dua akal kita disuruh dipakai kan gitu. Tuhan itu udah ngasih kita akal loh. Makanya bagaimana cara kita bisa mengerti Tuhan kan gitu. Pasti dasarnya itu akal kita, logika basic kita yang disuruh berpikir. Sekalipun saya masih mempercayai terkait dengan goib. Artinya saya memberi satu analogi. Kalau orang bikin rumah itu yang dilihat dasarnya dulu, pondasinya dulu, akalnya dulu yang dipakai. Kalau masalah ada angin ribut segala macam itu kan di luar. Tetapi jika pondasinya itu kuat dan masuk di logika, maka ke atasnya itu pasti akan kuatkan gitu. Ibaratnya kalau kita dikasih perkara yang kecil, kalau kita taat sama perkara yang kecil, pasti kita dikasih perkara yang besar. Makanya saya melihat Islam itu adalah salah satu agama yang sangat logika,
baik secara internal, eksternal, dan bahkan di dalam satu narasi goib, saya juga mempercayai gitu. Jadi saya tidak tertarik dengan satu kesaksian yang dia berdasarkan mimpi-mimpi, enggak. Tetapi Islam itu berdasarkan satu sisi sejarah yang selalu mengedepankan yang namanya akal, dan kita memang disuruh untuk memakai akal kita gitu. Makanya kalau kita ngelihat dalam PB mereka itu kan ada di sana tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Akal kita dipakai. Sama kayak Judaism itu yang dikedepankan akal dulu gitu. Nah kalau akalnya udah benar, itu baru kita bisa ngomong ke dunia gaib gitu. Bagaimana mungkin kita bisa ngomong yang goib sementara yang logika, yang rasional itu udah salah. Tapi kalau udah rasionalnya udah benar, udah pasti irasionalnya itu pasti masuk di akal. Nah kayak gitu Bang Hendi. Ya, Mas Adi, tadi memanggil saya. Maaf tadi nggak menyimak, ada telepon masuk ya. Ya tadi itu mau minta statementnya Luis tapi sudah ya. Ada yang mau bertanya nggak sama Bang Umar? Dulu Bang Umar begini ya, sama dengan Mbak Indri sering kita diskusi di grup WA dulu ya, begitu ya. Sering bertontonan. Mulai Sebentar, momen Mas ini, Adi. saya izin dulu Pak Jun. Saya salah sebentar ya. Ini ada pernyataan dari Saifuddin Ibrahim juga yang lucu menginjili mobil ini. Nanti kita akan bahas lah bareng-bareng. Oke, dilanjut. Ya. Ya dulu saya sering gontok-gontokan tiap hari 1 kali 24 jam berantem sama Bang Umar, sama Mbak Indri dan semua para debator-debator Kristen dulu gitu ya. Mulai momen ini saya belum pernah minta maaf secara langsung. Kalau dulu saya hilap banyak sekali kata-kata yang tidak pantas ke Bang Umar. Bahwa waktu itu ya kita memang berlainan akidah, tapi yang namanya debat pemula ya begitulah Bang Umar. Melalui momen ini saya minta maaf Bang Umar. Halo Bang Umar. Kemute Bang Umar. Ya, Bang Hendi. Oh ya, ya Bang Hendi, sama-sama sama. Dulu lah debat. Sekarang kok udah enggak lagi, Bang. Iya. Oke. Makasih Bang Umar. Tetap ada yang mau bertanya nggak sama Bang Umar nih? Sebelum Bang Umar pamit, beliau sibuk. Habis ini akan saya coba telepon Ustadz kayak nama. Beliau Bang Aristo masih memberikan nomornya, lagi nyetir gitu. Beliau bisa masuk di sini. Kalau ada nomornya Ustadz Kai, Bang Umar tolong dikasih ke saya atau di telepon, beliau minta tolong masuk sebentar ke sini. Ya itu sih. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Mbak Indri apa siapa gitu? Nggak bertanya sih, tapi aku baru ketemu sama Bang Umar. Aku Silakan. mau kasih congratulation aja ya Bang Umar ya. Bang Umar. Congratulation ya udah mualaf ya. Ya, sinyal. Iya Bu, sama-sama Bu. Iya, iya, sama-sama. Iya, ya. Saya Ya, lagi ya. lagi ada Semoga kesibukan dikit. Semoga istiqomah ya. Sekalian ini channelnya Bang Umar apa biar teman-teman juga nonton di sana. Channel Bang Umar silakan sekalian dipromosi, diberitahu. Bang, itu viewernya Pak Ketua Suku sama kayak viewer gua Pak Jul. Oh sama. Iya sama. Sama Iya. aja kita ini. Ya untuk si Mas Valen dulu ya, atau Mas Umar sekarang ini. Saya masih ingat kok, Mas Valen masih yang dulu ya. Wah, waktu ada seorang Oten, Mas Valen itu menggebuki Oten dari bawah, kami yang Muslim menggebuki Oten yang dari kanan dan kiri, sampai bonyok gitu, masih ingat aja itu. Masih ada videonya Mas Valen tuh, seru dulu itu. Tapi itulah keimanan seseorang itu kan Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Tapi itu sejarah kita Pak Jul. Dulu Pak Jul ya kan, waktu saya masih Oten kan Pak Jul sering dibawa-bawa di Rion kan. Makanya waktu saya itu mualaf, saya itu bisa nangis cuma di hadapan Pak Jul. Itu di Masjid Al-Akbar. Ya masih ingat saya, kita masih ingat itu. Gue nggak bisa Assalamualaikum. langsung meneteskan air mata. Iya gimana? Iya, ini mohon maaf. Saya kemarin ketemu salah satu penggemar Bang Valen di sini di Washington DC. Beliau tanya saya, Mas Yunus, apakah sampean punya itu akses ke channelnya Bang Valen? Saya pengen ngobrol banget sama beliau. Wah, saya belum
pernah ini bicara sama beliau. Nah, terus minta nomor teleponnya dong kalau boleh. Saya belum punya malahan. Boleh nggak minta nomor Iya, WhatsApp? dicatat aja Pak, dicatat. Saya sebutin, dicatat aja. Oke. Bang Handi punya nggak? Ada nih saya sebutin, tinggal dicatat aja nggak apa-apa. Oke, sip. Benar ya. Sip dulu. Nomornya berapa, Bang? 0895 0895 3632 36. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bisa masuk ke Zoom kita ini? Sebentar. Ini, Ustadz Kay, 60. bisa masuk ke Zoom kita? Bentar. Ada kita lagi memperingati Hari Mu'alaf sedunia ini. Ada Ustadz Terganggu oleh Juma. Pak Zul. Saya kasih ini ya. Siap. Nanti saya kasih linknya ya, Ustadz. Nggak apa-apa, nyantai aja. Nggak lama. Perlu statementnya Ustadz Kay nama ya. Saya kasih linknya nanti ya. Oke. Assalamualaikum. Berapa, Bang? 089. Begini Pak Juniarto, nanti saya kasih nomornya Mas Paling ke Anda. Tenang aja. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Makasih Bang Valen. Aja. Semoga istiqomah. Jadi penegak ajaran Islam seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Seperti sesuai dengan suara nama antum. Kami sangat bangga, senang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bikin statement teman-teman di sini. Nah, ini dulu nih. Christopher ada di mana Christopher sekarang? Halo, Ada Christopher sekarang di mana? ada di Malaysia, Bang. Belum balik ke Indonesia, kapan balik? Itu ayah Anda itu loh, di layar itu loh. Iya, lagi belajar. Masih lama di sana. Lagi banyak belajar di sini. Salah satunya belajar tentang keislaman lah. Ya haruslah itu. Ada rencana mau ke Madinah. Alhamdulillah. Adik kita ini mualaf masih muda banget ini. Tapi terus berjuang terus ya, jangan sampai mundur. Ada banyak kawan di sini orang Kristen. Salah satunya kawan saya, dia orang Kristen. Tapi dia 70% seperti Islam lah dibilang. Saya lagi berusaha buat terus dampingin beliau. Semoga bisa masuk Islam. Dia umurnya dari 56, Bang. Terus keilmuan dia loh, ilmu dia itu tinggi banget tentang Islam. Tapi dia, hidayah itu udah datang tapi belum dia ambil. Sedih gitu. Banyak yang seperti itu di sini. Terlebih lagi dengan kehidupan freedom ya. Hidup yang bebas. Mereka lebih memilih hidup yang bebas. Padahal mereka udah tahu yang mana yang benar gitu. Dan kebanyakan kawan-kawan saya seperti itu. Sedih. Ya sambil diingetin lah pelan-pelan. Semoga bisa kembali ke jalan yang benar. Gitu. Amin. Itu yang penting. Ada yang mau nanya ke adik Christopher? Silakan. Iya, Bang. Silakan. Oh, lanjut dulu. Ya, enggak, saya cuma mau nanya. Dulu kan heboh sekali waktu si adik satu ini mualaf. Sekarang gimana kabar keluarga? Sudah sehat? Sudah aman-aman semua kan? Sehat semua? Aman, Bang. Aman. Baru kemarin teleponan sama keluarga. Ya, las masih disuruh lah. Jangan lupa ke gereja. Ada perayaan Natal tanggal 25 Desember kata mama. Cuman iya aja. Oke, Ma. Gimana pun kan susah juga diterima sama orang tua. Kita nggak bisa maksa kalau ini keputusan kita. Gitu. Ya, yang penting tetap jaga hubungan silaturahim dengan mereka aja. Itu iya. Aja. Oke, lanjut silakan yang lain. Oke. Ya, sedikit aja Bang Handi. Sama tadi yang saya tanyakan ke Ustadz Gay juga. Titik balik apa yang membuat Kakanda Christopher ini akhirnya memastikan diri atau menguatkan diri untuk memeluk Islam?
Belum Titik pernah berubah. baliknya di mana gitu? Belum pernah berubah. Alasannya masih sama seperti yang dulu, Abang. Mhm. Cinta dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi SAW. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Semoga saya juga berdoa lah. Banyak godaan yang menurut kita kuat, ternyata kita belum kuat. Ya, berusaha menjadi lebih baik. Mendekatkan diri, menjauhkan segala niat jahat dengan cara berusaha untuk istiqomah dan sholat. Cuman gitu beratlah. Kadang-kadang ada aja godaannya. Berarti titik beratnya caranya adalah dengan mendekatkan diri dan sholat, serta sholat. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Abang Dakir Sobat. Iya, Abang Panji. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak Sugito, ada yang mau disampaikan sebelum kita sudahi? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lo monggo, silakan. Ada Pak Ngajito, ada yang mau ditanya sama mualaf kita? Bang, boleh saya tanya tak? Boleh. Boleh. Sekaligus jelaskan. Oh ya Pak Ngajito juga ini Malaysia juga, Christopher siapa tahu bisa ketemu. Lanjut. Oh iya, boleh. Iya, saya dari Malaysia. Di mana Malaysianya, Bang? Di KL, Kampung Baru. Di KL. Saya di Subang, Selangor. Shah Alam. Subang mana Shah Alam? Shah Alam Batu berapa, Bang? Saya di Shah Alam itu kan kota, tapi di Selangornya. Ya, Selangornya mana, Bang? Subang Perdana. Subang Perdana. Oh. Yes. Office saya ada di Jalan Kebun, Bang. Oh, jalan jauh ini dari sini. Ya. Nanti kita kasih nomornya ke Christopher ke Pak Sugito, biar bisa ketemu langsung lah di sana seperti apa, bisa saling mendukung di Malaysia ya. Ya Pak Ngajito ya, tolong bantu didik adik kita ini karena masih muda ini Christopher, Pak Ngajito. Oh ya boleh Bang Dik. Ini Bang siapa nama Stopper ya? Yusuf sebenarnya. Oh, Bang Yusuf. Mana satu? Nama muslimnya Yusuf, nama Yusuf. KTP-nya Christopher. Iya, KTP-nya belum diganti sampai sekarang. Itu cepat-cepat diganti itu, Bang. Iya, terakhir saya pergi ke pengadilan katanya perlu umur 21. Ya, umur saya belum segitu. Sedih sih. Gitu ya. Iya. Atau mungkin nanti saya boleh tanyakan nanti tak apa saya tanyakan di Mahkamah Agama Islam di Ampang. Nanti gimana caranya? Biar cepat. Iya, nggak apa-apa lah, nggak masalah. Nama itu nggak berpengaruh. Islam kan di hati, bukan di mulut. Masya. Ya Bang, tapi sekurang-kurangnya kalau IC kita sudah ada tulis Islam kan agak terlindung gitu loh. Maksudnya terlindung dari orang awam gimana ya namanya. Kan gitu. Saya sedikit kaget sih waktu datang ke Malaysia ini, jujur Islam di sini sama di Malaysia itu beda banget. Karena pertama di sini dasar negaranya itu Islam memang. Kalau di Indonesia itu kan Pancasila. Dan ya dari begitu banyak partainya lebih melambangkan dan lebih condong kepada Islam. Saya lebih kaget sih, terkejut gitu, nggak nyangka. Ya memang alhamdulillah agama ini yang ada di Malaysia kuat gitu, bersyukur. Alhamdulillah ya. Ini gimana tadi saya mau tanya jadi lupa nih Bang Adi. Gini aja, tolong saya titip adik kita Christopher ke Pak Ngajito. Pak Ngajito kan sudah semi WNI lah di sana gitu ya. WNA ya, Pak Dondi kan masuk nih, Ko Dondi. Itu ya, itu aja sih. Bentar ya, disalamin dulu ya, Ko Dondi. Bentar, masih koneksi audio. Ya, belum. Masih koneksi audio ya Pak Jul ya. Ko Dondi, ya udah. Assalamualaikum Ko Dondi.
Udah connect ya? Mana dia? Kok jadi keluar lagi? Terbentar lagi sepertinya Mas Andi. Lagi ya, nggak kuat ya Pak? Ya mungkin itu ada Mas Jerry yang dari Amerika, boleh disapa, nanti diarahkan ke teman-teman yang lain. Iya. Karena banyak yang mualaf di sini yang mau masuk, jadi kita harus giliran gitu aja. Silakan Mas Andi. Maaf Bang Jul, nomor HP saya itu tolong bagi sama Bang Yusuf tuh, biar saya boleh berkomunikasi di Malaysia. Sebab tak lama lagi pun saya sudah pergi Malaysia nih. Ke Christopher ya? Iya. Iya. Oke, nanti kita bagikan. Silakan Mas Andi dikawal. Ya. Oh ya Bang Zuma ini masih masih belum bisa open mic karena ada kesibukan di sana. Jadi kita sabar dulu untuk mendengarkan suara Bang Zuma di sini. Silakan Mas Andi. Pokoknya kita live ini bisa sampai 3-4 jam nggak apa-apa, terus santai aja gitu ya. Bang Jerry dari California, Assalamualaikum. Mudah-mudahan belum tertidur nih. Di sana udah tengah malam banget. Waalaikumsalam, Bang Andi. Iya, sempat tertidur. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Bang Jerry di hari mualaf sedunia ini? Salami atau Christopher, kita apa siapa? Silakan. Halo, assalamualaikum Christopher, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Jerry. Happy Mualaf Day. Wah, saya juga terkejut ini dan apa ya, merupakan sesuatu hal yang baru buat saya juga, bahwa saya mempunyai hari spesial. Bang Jerry juga mualaf ini, Christopher di Washington, di Amerika nih. Masya Allah. Sampai Alhamdulillah. Iya. Tapi dulu waktu saya Kristen itu ya mungkin berbeda dengan Katolik dan Protestan. Soalnya saya waktu itu ya bukan menyembah sih, apa ya, kalau dalam hal Islam sekarang itu apa sih? Bertawasul sama King David. King David. Iya, jadi kita di situ tidak ada pengajaran yang namanya Tritunggal ataupun Trinitas. Kita lebih memfokuskannya tuh kepada yang mulia King David aja. Makanya saya heran ketika lihat teman-teman apologet gitu di TikTok atau di YouTuber menceritakan tentang Tritunggal gitu. Dan waktu itu saya juga pernah sempat bertanya kepada Christian ya, Oten ya, tentang Kristen saya yang bertawasul atau apa sih ya, kalau menyembah itu tidak pantas sekali. Saya bilang, saya dulu percaya sama King David, Yesus dan Allah. Saya bilang Allah. Kira-kira denom itu termasuk Katolik atau Protestan? Justru mereka menyebutnya ya, wah itu bidat katanya. Oh gitu. Tapi tetap untuk masalah ketuhanan itu ya hanya Allah, kita menyembah Allah juga. King David dan Yesus itu sebagai perantara. Bang Jerry, saya potong sebentar ya, karena Kok Dondi juga waktunya sedikit. Assalamualaikum Kok Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran kok. Ini idola mualaf kita ini sedunia ini. Banyak sekali fansnya Kok Dondi di sini. Enggak. Saya lagi coba ini. Iya kok. Loh, kok jadi gitu gambarnya? Ya sebentar kok. Kok gambarnya gini? Kok gambarnya gitu kok? Tadi udah bagus sih kelihatan ya. Ini sip udah. Ini ya. Kok. Sip. Tolong Pak Jul. Ada yang mau disampaikan di hari mualaf sedunia ini kok, itu aja sih kok, buat kok belakangnya blur ya? Buat penyemangat buat saudara-saudara kita yang mualaf di seluruh dunia kok. Iya, insya Allah. Bentar. Saya lagi atur kamera dulu. Setting kamera di mana? Udah cukup ini kok, udah bagus. Bukan, backgroundnya mau gua tongolin. Oh, background. Oh, background ini background. Bentar. Wah, dia ganteng nih kok Dondi nih. Jangan blur dong. Nah, gitu. Sip. Ya, mantap. Sip. Apa lagi nih? Nah,
Ini gue udah boleh langsung ngomong ini. Ya boleh kok. Ini buat Koko. Kameranya kok mirror sih? Udah bagus Ntar dulu. kok. Cakep ini. Bukan mirror. Oh. Bentar. Mana sih kameranya? Show name. Itu kalau bisa ada yang nyanyi di belakang, jangan nyanyi dulu kok yang di belakang. Oh, oke. Aduh, Ini videonya mirror ya? Tulisannya gimana kelihatannya? Bagus. Muktamar 4. Muktamar 4 kelihatan. Oh, aku baca ya? Nggak terbalik ya? Enggak kebalik. Oh, oke. Ya deh, kalau gitu, Ted pinjam tadi yang teksnya, Ted. Baik, saya izin ya bicara ya. Teks yang tadi, pernyataan tadi. Tolong yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting yang mulia ini, saya mewakili YPM At-Tauhid ya, Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Hari ini kita juga merayakan Hari Raya Mu'alaf sedunia, di mana tadi kita sudah kumpul dengan teman-teman dari seluruh wilayah yang kita bina di seluruh Indonesia. Dari wilayah 1 ya, mulai dari Riau sampai Papua. Sorry ini ada gangguan ini nyanyi nih. Jadi tadi kita juga sudah membuat sebuah pernyataan ya. Pernyataan ini mudah-mudahan hanya sebagai bentuk kita perwujudan daripada keinginan kita semua, di mana tanggal 25 Desember kita inginkan bisa diresmikan menjadi Hari Mu'alaf sedunia. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk bersama untuk menyambut para mu'alaf yang sudah meninggalkan ajaran yang tidak tauhid ya, dan berganti menjadi ajaran yang tauhid. Tujuan kita untuk merayakan Hari Mu'alaf sedunia ini tidak lain juga untuk mengajak orang untuk bertauhid ya, supaya mereka yang belum muslim bisa merasakan nikmatnya bertauhid, nikmatnya Islam ya, nikmatnya Islam rahmatan lil alamin. Baik, saya tidak perpanjang lebar, saya akan segera bacakan pernyataan sikap kita yang tadi kita bacakan sebelum zuhur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap mu'alaf jamaah keamiran YPM At-Tauhid dalam memperingati Hari Mu'alaf sedunia. Pertama, kami para mu'alaf YPM At-Tauhid siap menjaga ukhuwah Islamiyah dengan saudara muslim apapun kondisinya ya. Kedua, kami para mu'alaf YPM At-Tauhid akan terus menggemakan dakwah Islam untuk mengajak saudara non-muslim kami masuk ke dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Ketiga, kami mu'alaf YPM At-Tauhid sampai mati tetap Islam dan siap mati demi Islam. Keempat, kami para mu'alaf YPM At-Tauhid akan selalu menggelorakan semangat aku bangga jadi muslim. Kelima, kami para mu'alaf YPM At-Tauhid mendukung sepenuhnya peringatan Hari Mu'alaf sedunia pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Demikian pernyataan sikap kami agar dapat menjadi syiar dakwah seluas-luasnya. Pernyataan ini dibuat di Cianjur tanggal 25 Desember tahun 2022. Barakallahu fikum, semoga pernyataan kami ini bisa menguatkan iman para muslimin di seluruh dunia dan juga mengundang manusia-manusia yang belum muslim untuk masuk ke dalam Islam ya rahmatan lil alamin. Begitulah pernyataan kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tetap mendorong, menyemangati para mu'alaf kita. Ada pertanyaan dari Amerika nih, fans berat Kodon ini. Bang Jerry, silakan Bang Jerry. Bang Jerry. Bang Jerry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sebelum bertanya nih saya mau bercerita sedikit ini. Saya pernah bermimpi nih sama beliau. Apa itu tandanya ya? Masya Allah. Iya. Mimpi apa? Saya bermimpi katanya Ustadz Dondi ini manggil-manggil saya sini belajar kitab katanya. Waduh, nggak tahu kitab apa. Masya Allah. Akhirnya dipertemukan di Zoom. Akhirnya dipertemukan di Zoom.
Iya, sehat ya, Bang Ferry ya. Sehat, alhamdulillah. Beliau juga ini baru mualaf Bang Dondi, baru mualaf ya. Oh gitu, kapan? Iya. Silakan Bang Jerry. Bentar. Oh Bang Jerry baru aja mualaf, belum lama. Betul. Ya sudah Masya sedikit Allah. cukup lama. 1,5-an. 1,5 bulan, 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun, alhamdulillah. Semoga istiqomah ya, Bang Jerry ya. Amin, amin, alhamdulillah. Ya. Ada pertanyaan gimana Bang Jerry? Aduh. Pertanyaan yang dimimpi saja. Waduh, mau belajar kitab apa ini? Ah, belajar kitab Quran lah, belajar kitab apa sih? Benar. Belajar kitab Quran aja. Ini Bang Zuma, mana Bang Zuma yang lain nih? Waduh, Masya Allah, saya belum nyapa nih guru-guru saya nih. Bang Juma lagi sibuk juga itu di sana. Oh gitu ya? Iya. Ini sebagai informasi, saya sekarang sedang berada di Cianjur. Kita dari Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid sedang mengadakan muktamar ya. Dan akan kita lanjutkan dengan bakti sosial gitu untuk korban gempa di Cianjur. Nah kebetulan karena hari ini hari mualaf sedunia, makanya kita mengadakan di lokasi ini. Tujuannya supaya kita bisa mendampingi para korban gempa di Cianjur ini yang belum recovery, supaya mereka dijaga akidahnya, juga jangan sampai mudah dimurtadkan gitu. Makanya sekarang saya sedang berada di Cianjur bersama dengan teman-teman dari seluruh wilayah yang di bawah Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid gitu. Masih kok semangat kok. Siap. Terima kasih waktunya begitu padat, masih sempat berbagi bersama kita di sini karena memang ini hari mualaf sedunia. Siap. Maju terus At-Tauhid. Insya Allah kami merapat ke sana. Siap ya. Salam buat semua teman-teman yang hadir di sini, juga buat para pengurus CCC. Semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua istiqomah dan husnul khotimah. Ya, saya pamit kalau begitu undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live terus ya. Sampai menunggu yang lain gitu. Ada yang lain mau berbicara silakan, yang belum kelar tadi silakan. Iya, Bang Handi. Silakan. Mualaf Indriati silakan. Iya, tadi kan belum selesai soal Bang Handi menanyakan yang Desember ini ada kaitannya dengan apa tadi? Saya lupa pertanyaannya Bang Handi. Mau jawab itu lupa deh. Enggak, tadi ada statementnya dari sebelah itu mengatakan 25 Desember itu dipaksakan menjadi hari mualaf. Apakah 25 Desember juga itu hari kelahiran Tuhan mereka itu adalah dipaksakan atau memang ada datanya? Itu intinya tadi. Oh iya, saya ingat. Tadi Bang Handi kan waktu di awal kan bertanya apakah 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Nah, udah pernah saya ceritakan itu ada hubungannya umat pagan penyembah berhala itu dia menanti-nantikan matahari. Pada tanggal 25 Desember itu titik baliknya matahari di suatu negara yang malamnya merentang panjang selama 3 bulan malam semua. Nah, jadi agama-agama itu yang merindukan siang hari datangnya matahari tanggal 25 Desember dan mereka mengadakan celebration untuk menerima kembali hadirnya matahari. Tanggal 25 Desember. Jadi matahari mulai akan muncul tuh sejak 25 Desember sampai datangnya siang hari begitu. Jadi itulah hubungannya 25 Desember dengan yang dipercaya oleh umat pagan penyembah berhala, mereka menantikan hadirnya kembali matahari di negara mereka. Ya, silahkan kalau mau cek, boleh browsing. Ada negara yang tidak punya malam, ada negara yang tidak punya siang, begitu. Jadi tanggal 25 Desember itu kaitannya
dengan keinginan mereka untuk hadirnya matahari hadir kembali, sehingga tanggal 25 Desember para petani yang biasanya hidup di sawahnya, di ladangnya itu, mereka tidak bisa bertani. Tetapi tanggal 25 mereka beria-ria karena hari gelap, jadi mereka menyalakan lampu, mereka tukar kado, mereka merayakan itu sebagai datangnya matahari akan kembali ke negeri mereka gitu loh. Nah, ya hari raya yang lain juga ada masalah tukar kado. Itu juga mereka beria-ria, itu juga kebiasaan penyembah berhala gitu loh. Jadi kebiasaan penyembah berhala dimasukkan, diadopsi dalam kekristenan demi masyarakat itu tidak keberatan untuk masuk Kristen. Jadi dengan kata lain mungkin begini, oke deh saya masuk Kristen. Yang penting agama berhala saya dulu, perayaan-perayaan itu semua jangan dihilangkan begitu. Nah itulah alasannya. Tetapi itu memang dibantah oleh mereka yang merayakan tanggal 25 Desember sebagai Natal gitu. Tetapi kalau kita mau secara objektif ya, itu ada penyebab-penyebab kenapa tanggal 25 Desember dimasukkan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Padahal kalau dilihat dari iklim dan musimnya, musim dingin, paling dingin gitu, itu nggak mungkin tanggal 25 Desember gitu. Jadi ya itu kita dinamakan katanya anti Natal. Bukan anti Natal. Kalau memang Natal ada di Bible, is okay ya. Tapi Natal nggak ada di Bible gitu. Gitu. Nah, ajaran Bible juga kan Raja Salomo juga mengajarkan hari kelahiran itu bukan yang penting. Karena segala sesuatu awalnya nggak penting, tetapi yang penting endingnya gitu. Akhirnya. Jadi ketika orang beragama juga kan kita bukan awal yang penting, tapi kita kalau istiqomah berpendirian teguh itu nanti endingnya kita mendapatkan surga ya kan. Itulah yang penting gitu loh. Makanya 12 murid Yesus dan Apostol Paul dan 70 murid lainnya yang di loteng Yerusalem nggak ada yang merayakan hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Makanya tadi saya tantang sarjana teologia S3 yang bisa menemukan Natal di dalam kitab suci. Mari kita melakukan Zoom bersama gitu. Gitu Bang Handi yang mau saya tambahkan. Dah itu aja yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Waduh. Memang kalau sudah terbuka cakrawala berpikir gitu ya, logika, iman, ihsan itu berkumpul menjadi satu ya, insya Allah pasti mualaf. Artinya di sini pakai akal budi kan gitu. Jangan terlalu terdoktrin amat. Tidak usah mikir, yang penting imani saja. Dulu kan Mbak Indri begitu, imani saja gitu kan, nggak boleh banyak tanya. Apa betul begitu Mbak Indri? Jadi istilahnya katanya bukan imani saja, bukan. Tetapi iman itu diambil dari Roma. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi Kristen ini didoktrin apapun yang tidak kelihatan itulah iman. Apapun yang mustahil itulah iman. Jadi iman Kristen memang diajarkan kemustahilan untuk terjadi dalam hidup mereka. Jadi jangan kaget jika mereka tidak menggunakan akal. Karena kalau menggunakan akal, menurut ajaran Kristen, akal manusia tidak bisa menjangkau pekerjaan Sang Pencipta. Begitu. Jadi itulah doktrin yang mereka terapkan. Jadi kemustahilan. Seperti waktu Ibu Maria akan mengandung Yesus.
Kan Maria mengajukan kemustahilan tuh. Bagaimana mungkin saya bisa mengandung seorang bayi? Sedangkan saya tidak pernah campur dengan laki-laki. Nah, malaikat itu menjawab kan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, itulah yang dipegang oleh umat Kristen seluruhnya, ya. Tidak ada yang mustahil gitu. Jadi kemustahilan itu ditepis oleh mereka. Jadi kemustahilan yang selalu kita diskusikan, kita ajukan, bagi mereka nggak ada yang mustahil. Begitu Bang Handi alasannya. Ya ini ya memang hal terlalu dalam ya kalau mau dibahas. Bahwa memang ada sesuatu itu kan di dalam ajaran Islam itu memang harus percaya kepada yang gaib. Kami juga diberi, manusia itu diberi ilmu tentang gaib hanya sedikit. Jadi nggak perlu terlalu jauh menjangkau ini karena belum ada satupun manusia pernah melihatnya. Kan begitu, dengan mata telanjang gitu ya. Jadi hal kayak begitu memang perlu iman. Tapi tertulis di kitab suci. Mengimani itu harus ada landasannya di kitab suci gitu. Tapi kalau nggak ada, nah itu bukan namanya gaib, itu ditambah-tambahkan kan gitu. Itu sih intinya. Yang lain silakan, ada yang mau bertanya atau mau statement. Ustadz Tata masih ada, Ustadz? Ustadz Tata? Pak siapa? Pak Sugito? Ya silakan Ustadz. Enggak, aku nyimak aja dulu. Silakan Pak Sugito. Pak Sugito dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau saya sendiri untuk literasi yang kekinian ya, saya kurang memahami karena saya waktu itu kan ketika masih di sebelah itu masih umur anak-anak lah, masih dibilang itu. Jadi keilmuan tentang yang ke sekarang ini kurang. Jadi saya hanya paham untuk di bidang ketuhanan dan iman serta dasar-dasar sejarah itu aja yang saya pahami. Tapi tentang kesini ya saudara-saudara saya lebih lihai lah dalam bahasa saya. Seperti yang diutarakan saudara saya tadi, Mbak Indri, saya rasa ada benarnya ya tentang kemustahilan mereka yang mereka doktrinkan itu memang terlalu over ya. Karena ada sesuatu hal di mana kita ketika mendengar mereka memaksakan bahwa Tuhan itu harus bisa terlihat, mereka itu memaksakan diri gitu. Padahal sudah jelas di dalam Bible sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terlihat, tapi mereka paksakan. Ya seperti itulah. Yang jadi pertanyaan kadang-kadang tidak masuk akal. Seperti yang pernah saya dengar sendiri ketika Bang Ustadz ditanya tentang apakah Tuhan bisa jadi manusia karena maha kuasa. Ya itu pertanyaan yang salah. Harusnya pertanyaannya bukan begitu. Tapi adakah pernah kehendak Tuhan untuk menjadi manusia? Itu pertanyaan yang bisa dijawab. Tapi kalau pertanyakan mampu dan tidaknya itu bukan pertanyaan. Tapi itu sebuah jebakan ya buat muslim. Sebaiknya nggak usah dijawab. Kalau di suatu kali ada pertanyaan seperti itu nggak usah dijawab. Karena itu jebakan. Begitulah, jadi saya hanya mendukung apa yang Bu Indri sampaikan, tapi dalam hal ini sebagai orang muslim ketika kita diberitahu tentang hal gaib, itu memang kita diberitahu, tapi tentang ke hal gaib ini kita seperti kata Bang Handi hanya diberi pengetahuan yang sedikit. Jadi kita tidak bisa masuk ke ranah sana terlalu dalam ya. Hanya itu yang diberikan ya itu yang kita pakai. Jadi jangan berani menafsir terlalu lebih karena memang Allah itu memberikan tentang pengetahuan tentang hal yang gaib hanya sedikit sesuai apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Kalau dalam keakalan sebagai manusia kita diberi akal ya pakailah akal itu untuk mengenal Allah yaitu dengan melihat alam sekitarnya dan sekelilingnya Bapak. Itulah bukti-bukti tanda bahwa Allah itu ada. Dan sementara kutus yang ilmuwan yang lebih mendalam lagi tentu para ustadz-ustadz kita kayak Ustadz Tata nanti yang menjelaskan. Kalau saya hanya sebatas itu yang saya tahu karena kemulapan saya berdasar dari penemuan saya di Bible ya tentang ketuhanan, terutama kalau membahas tentang ketuhanan insya Allah saya bisa memahami, dan tentang kekristenan, sejarah kekristenan saya bisa memahami. Tapi apabila sudah jauh literatur agama Yahudi dan sebagainya, jujur saja saya kurang paham itu. Monggo bisa dilanjutkan Bang Ustadz Tata yang lebih memahami tentang itu. Silakan Ustadz. Bagaimana sih mengimani yang gaib itu Ustadz? Kenapa kita diberi hanya sedikit gitu loh. Tapi kenapa harus diimani? Karena nggak kelihatan, kenapa diimani kan? Silakan. Iya. Kalau kita membahas yang gaib itu langsung pakai Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, di situ zalikal kitab.
kitab ini la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang muttaqin. Apa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Kenapa kok harus ada gaib? Karena yang disampaikan semua para nabi kadang-kadang hal yang gaib. Seperti adanya surga, neraka, akhirat, tentang Allah. Nah, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Berarti kan gaib. Neraka, surga kan gaib. Maka gaib itu adalah diimani. Bukan dicari seperti apa ya. Gitu. Nah itulah kalau kita bicara tentang gaib. Ya, karena memang iman ya harus diimani. Kalau hal-hal gaib itu bukan dicari pakai science gitu ya, apa science ya, atau pokoknya karena itu yang disampaikan Nabi percaya, makanya diimani. Iman itu apa? Kalau pakai Bible Ibrani 11 1 ayat sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ya, sebab Allah. Di sini sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, kayak gitu. Itu kalau di dalam Ibrani di dalam Bible. Tapi kalau dalam Islam, ada iman, ada Islam. Mahual Islam? Islam adalah mengerjakan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Mengerjakan. Berarti ada pekerjaan di situ. Apa yang harus kita lakukan? Maka rukunnya Islam ada 5. Ya. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah, itauz zakah, shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Syahadat 2, salat, zakat, puasa, dan haji. Itu kan pekerjaan gitu ya. Nah, terus nanti iman. Iman itu apa? Ma huwal iman. Apa itu iman? Yaitu percayanya hati. Berarti kan iman itu kepercayaan. Diimani, percaya. Nah, kepada semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Berarti ada kepercayaan iman di situ. Tidak harus dicari seperti apa wujudnya, seperti apa surga itu, seperti apa neraka itu. Tidak usah gitu. Iman dalam Bible kan juga gitu, percaya. Walaupun kita tidak pernah nyampe ke surga, ke neraka. Tapi karena Nabi Muhammad yang menyampaikan, diimani. Maka rukunnya iman ada 6. Ya, iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, qada dan qadar. Apakah kita harus beriman kepada para nabi, harus bertemu nabi? Malaikat harus bertemu dengan malaikat? Kan tidak. Ya, harus percaya qada dan qadar, kepastian baik dan buruk dari Allah. Walaupun kita ganteng, jelek, tidak ganteng, tidak cantik, itulah qada dan qadar, diimani udah. Ya mau gimana? Bukan itu intinya Allah. Allah menghidupkan kita di dunia bukan kaya miskinnya, bukan. Inna akramakum indallah atqakum. Ya, takwanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, hatinya yang dilihat. Makanya ibaratkan kita ini wadah. Ya, kita orang memberi barang, minuman, perlu botolnya apa airnya? Nah, jasad ini adalah botol. Yang penting tuh airnya itu. Airnya semakin bagus, mahal, ya, maka orang melihat isinya gitu ya. Nah, sehingga iman itu adalah percayanya hati kepada sesuatu apapun itu. Dan harus kita ketika beriman kepada Allah tidak bisa dilihat. Jangan seperti umatnya Nabi Musa. Kalau umatnya Nabi Musa, aku akan beriman kepada Tuhanmu asalkan aku bisa melihatnya. Jangan seperti itu ya. Kan ada di Al-Quran itu. Nah, ketiga ihsan sudah. Ya, ihsan itu antabudallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Ini hubungannya dengan ibadah, dengan khusyuk, tasawuf, sufi, itu ihsan itu nantinya. Mungkin itu yang terakhir, ingat. Kita ini agama yang paling benar karena agamanya saja ada dalilnya. Inna dina indallah apa? Islam. Agamanya sudah ada jaminan dalilnya. Juga kitabnya ada jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Ya, agamanya ada dalilnya yang diridhoi, kitabnya juga dijaga oleh Allah. Kurang apa kalau tidak mau beriman? Yuk, kitab dijaga. Ya, jaminan agamanya ada. Bahwa agama yang benar yang diridhoi oleh Allah.
Setelah Nabi Muhammad diutus, tidak ada lagi ajaran yang benar. Ya, kecuali Islam. Mungkin itu dulu, Daeng, silakan. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Ini ada Bang Udin Selebe, silakan. Ada yang mau disampaikan? Raisen. Silakan Bang Udin. Oke, Bang Handi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua, ya untuk teman-teman semua, baik di Zoom walaupun di LC Menara Siar JCC. Terima kasih banyak. Ini saya cuma mau bertanya sambil ini menanggapi apa yang disampaikan juga oleh teman-teman sebelum saya tadi. Mengenai hari ini 25 Desember sebagai hari mu'alaf sedunia bagi versi kita umat muslim di seluruh dunia. Yang saya mau pertanyakan ini Ustadz, ini tertuju kepada Ustadz Tahta dulu, bagaimana menanggapi ini bagi kita yang Islam atau terkhusus saudara-saudari kita yang mu'alaf tentang hablum minan nas. Ini menjaga hubungan harmonis kekeluargaan dalam